Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mulai Bisnisin. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelum-sebelumnya ya. Jadi kalau kita review di video pertama, tahapan pertama itu kita sudah membahas tentang bagaimana strategi yang efektif dan efisien dalam membangun bisnis online. Strategi ya teman-teman, strateginya bagaimana cara membangun bisnis online dari nol ya, agar tahapan demi tahapan yang kita lakukan nanti itu tidak sia-sia ya. Promosi yang kita lakukan, konten yang kita produksi itu bisa kita maksimalkan untuk menghasilkan keuntungan dalam bisnis online yang kita bangun nanti. Nah, strategi yang akan kita bangun di awal, yang kita gunakan di awal adalah dengan membuat kolam audiens atau kolam database customer ya, dimana database itu adalah berisi calon-calon audiens yang nantinya yang awalnya berminat dengan bisnis kita, kemudian berminat untuk membeli ya, dan akhirnya bisa loyal ya, jangka panjangnya seperti itu. Kemudian di video kedua kita juga sudah membahas tentang bagaimana cara mencari ide bisnis. Ya, saran saya kita bisa mencari ide bisnis dari minat dan bakat yang kita miliki. Ya, minat dan bakat. Di video yang kedua ini juga saya sudah membahas bagaimana cara merisetnya ya. Bukan di video kedua, di video ketiga itu setelah kita menentukan ide bisnis apa yang sesuai dengan minat dan bakat, itu di video ketiga kita juga sudah membahas tentang bagaimana cara meriset apakah dari ide bisnis yang sudah kita set di video kedua itu apakah potensial atau tidak untuk dijadikan bisnis jangka panjang. Itu teman-teman. Jadi riset yang di video ketiga itu terkait riset target market. Jadi misalnya kemarin kita mengambil studi kasus tentang skill masak. Nah, kan kita berencana untuk membangun bisnis online terkait masak-memasak ya, dan runtutannya ya. Circle-nya masak itu biasanya apa? Alat-alat produksi, alat-alat memasak, resep kayak gitu-gitu kan. Kemarin kalau di video kemarin kita bahas terkait potensi-potensi keuntungannya. Nah, itu dari ide bisnis itu ya, planning untuk membuat bisnis tentang masak-memasak, membangun bisnis online tentang masak-memasak, itu kita harus riset bagaimana apakah target marketnya ada ya, orang-orang yang berminat dengan memasak atau masak itu ada enggak, banyak enggak gitu, layak atau tidak untuk kita jadikan bisnis jangka panjang seperti itu. Nah, ini di video ketiga kita insya Allah sudah membahas itu teman-teman ya, terkait layak atau tidaknya. Oke, di video ketiga atau di tahapan ketiga ini kita sudah menentukan bahwa insya Allah layak ya terkait masak. Ini melanjutkan studi kasus ya teman-teman. Jadi kata kunci masak itu layak untuk dijadikan bisnis jangka panjang, untuk dikerjakan
gitu. Nah, di video yang sekarang ini, insya Allah yang keempat ini, kita akan coba menggali lagi potensi-potensi keuntungan dari ide bisnis yang sudah kita bidik ini, teman-teman. Ya, ide bisnis yang sudah kita bidik ini, ya, terkait masak atau mungkin kuliner mungkin ya. Kalau lebih umumnya lagi mungkin ke kuliner ya. Itu kira-kira potensial atau tidak? Ada produk potensialnya apa saja ya? Cara memonetisasi audiens yang suka memasak itu lewat apa aja. Nah itu yang akan kita bahas dan kita cari di video kali ini. Ini terkait kuliner ya, niche besarnya ini terkait kuliner. Oke, kita lanjut. Nah ini teman-teman, jadi how to monetize atau bagaimana cara mencuankannya ya, cara mencari peluang keuntungannya, peluang bisnisnya. Ini yang akan kita dalami. Oke, kita kemarin ambil studi kasus terkait memasak teman-teman ya, terkait memasak skill kita, karena skill kita dimasak ya. Ketika kita pembahasan tentang cara mencari minat dan bakat, nah itu misalnya muncul keputusan bahwa skill kita, bakat, minat kita ada di masak. Itu akhirnya kita akan coba kembangkan bisnis kita di di konten-konten yang berbau memasak ya kan. Kembangkan bisnis kita tentang masak. Nah misalnya kita nanti buat akun media sosial gitu ya. Jadi bisnis kita tentang memasak ini kan harus banyak orang yang tahu ya kan. Tahapannya seperti itu. Nah caranya gimana? Caranya dengan mempromosikan, salah satunya ya, caranya dengan mempromosikan di media sosial ya, media sosial. Nah pertanyaannya bagaimana cara saya bisa mendapatkan keuntungan, dari bisnis ini ya, sumbernya itu kira-kira dari mana saja. Nah di sini yang pertama ini teman-teman, ini bisa dari affiliate produk ya, dengan cara memasarkan produk secara affiliate. Mungkin kita nggak asing dengan istilah Shopee affiliate ya kan, TikTok affiliate, keranjang kuning ya, linknya di bio kan gitu tuh biasanya. Kalau kita scroll di Instagram, di TikTok mungkin ya, itu kan ada konten kreatornya bilang seperti itu. Nah itu salah satu, ketika kita klik ya, kita cek ke bio-nya, link di bio kita klik, terus ada muncul beberapa list dari produk, terus kita klik, ternyata masuk di Shopee. Nanti kita tertarik, kita beli. Nah ketika transaksi berhasil, nah konten kreator itu juga akan mendapatkan komisi dari penjualan itu. Sama sistemnya dengan di TikTok pun sama. Ketika kita scroll di TikTok, kemudian ada yang mempromosikan suatu produk di dalam video gitu ya, terus jangan lupa untuk, kalau kamu tertarik sama produk ini, silakan check out di keranjang kuning ya. Nah itu ketika terjadi transaksi, maka si kreator itu, si pembuat video itu juga akan mendapatkan keuntungan atau komisi dari transaksi yang sudah terjadi. Itu produk affiliate teman-teman. Nah selain itu apalagi? Nah bisa juga dari kita berjualan atau memberikan layanan berupa online course ya. Jadi kita membuat kelas gitu teman-teman, karena kita kan ahli nih dalam memasak ya kan.
Intinya kalau kita ukur dari beberapa circle teman-teman di skill kita tuh lebih bagus gitu cara memasaknya gitu loh, mulai dari teknik memotong mungkin atau teknik apalah ya di ranah masak memasak. Nah, kita bisa buat tutorialnya gitu teman-teman, kita bisa buat tutorialnya, kita bisa buat kelasnya, basic memasak itu apa yang harus dipahami khusus untuk pemula mungkin. Nah, itu bisa teman-teman, kita buat course, lalu kita buat video, kita take video, kemudian kita upload di YouTube, kemudian itu kita setting publikasinya itu pribadi gitu ya. Nanti kita hanya share link-link video itu pada orang-orang yang sudah mentransfer. Nah, alurnya nanti ke sana teman-teman. Bisa. Jadi kita jual kayak pelatihan gitu ya, kelas gitu. Nah, yang sumber yang lain ya, cara memonetisasi yang lain. Yang ketiga, itu teman-teman bisa berjualan produk. Bisa dengan cara menjual produk, baik itu secara dropship maupun reseller. Bedanya apa? Kalau dropship itu kita tidak perlu stok barang, kita tidak perlu ribet packing. Jadi kita ke supplier itu, jadi kalau ada customer kita yang mau beli tertarik, nah kita pesankan ke supplier itu yang akan mengirim barangnya atas nama kita. Nah, kita bayarkan uang sejumlah yang supplier tetapkan. Nah, customer kita membayar sejumlah uang yang kita tetapkan. Nah, tentunya harga jual yang kita tetapkan itu ada selisih untuk keuntungan yang kita ambil. Gitu teman-teman ya. Kebayang ya teman-teman terkait dropship. Nah, kalau reseller ini sebenarnya dropship ini juga reseller juga ya, menjual ulang ya. Tapi yang saya maksud reseller di sini adalah dia melakukan stok barang teman-teman. Dia melakukan stok barang. Jadi stoknya kita pegang. Nah, nanti kalau ada penjualan ya kita yang packing, kita yang kirim barangnya gitu. Nah, enaknya apa? Nah, perbedaannya apa? Keuntungan dan kekurangannya ketika dropship ini terkait stok teman-teman ya. Terkait stok, ini kita tidak tahu. Kalau di dropship ini kan kita tidak pegang produknya ya, hanya minta foto, kemudian kita share fotonya, spesifikasinya kita baca dari deskripsi produk, kita tinggal main share ke calon customer kita. Nah, itu tapi kita tidak tahu real stoknya seperti apa, kondisi barangnya seperti apa. Ini rawan ketika mungkin stoknya sudah tipis atau mau habis. Nah, kita tidak tahu, sedangkan kita sudah gencar-gencar promosi. Ketika ada yang beli ternyata stoknya habis, ya sudah, ya mau nggak mau kita harus cari supplier lain atau seperti apalah bergining kita atau komunikasi kita ke calon customer. Belum lagi nanti barangnya yang kita kirim, yang dikirimkan supplier ya. Mungkin kalau kita yang ngirim mungkin akan lebih teliti lagi ya dalam memastikan bahwa barang itu benar-benar berfungsi secara normal. Tapi kalau supplier kita kan ya harapannya seperti itu, cuman kan tidak semua supplier seperti itu. Nah, kalau reseller yaitu karena kita pegang barangnya, kita tahu produknya, kita tahu jumlah stoknya, jadi lebih enak memastikannya gitu loh teman-teman. Itu bedanya di situ. Lanjut yang keempat, itu bisa dengan cara kita membangun YouTube AdSense juga gitu teman-teman. Jadi dari media sosial itu, dari Instagram, dari TikTok gitu kan, dari Facebook. Nah, itu bisa ketika kita share konten di platform 3 platform ini, itu mungkin yang basic aja ya, yang singkat aja, tapi detailnya kita jabarkan di YouTube. Nah, nanti kita arahkan saja followers kita, viewers kita yang ada di IG, TikTok sama Facebook itu kita arahkan ke YouTube AdSense sehingga banyak yang nonton video kita di YouTube. Nah, harapannya ketika banyak yang nonton dan channel YouTube kita sudah dimonetisasi, nah itu bisa mendatangkan keuntungan ya teman-teman dari hasil AdSense atau iklan gitu. Nah, potensi cuan yang kelima itu teman-teman bisa dari perjualan produk digital, baik itu berupa e-book, framework atau
Kalau masak ini mungkin resep ya teman-teman ya, resep rahasia, resep premium, atau resep yang hanya cuma teman-teman sendiri yang mungkin karena teman-teman suka apa ya, hobi kulik-kulik resep, akhirnya ketemu resep yang rasanya enak banget dan valid gitu ya di banyak orang, banyak yang menyatakan dia masakan kita enak. Nah itu bisa teman-teman jual resep ini teman-teman, bisa dijual. Ini berupa bisa berupa ebook ya, tersusun di sana. Kemudian mungkin secara tertulis saja kalau di sini ya, produk digital secara tertulis. Sebenarnya sama juga sih, sama kayak online course ini sebenarnya produk digital juga sama, cuman ini lebih ke, kalau online course ini video, kalau ebook framework atau resep ini dia kayak mungkin dokumen foto PDF kayak gitu lah ya, dia enggak gerak. Nah ini bisa dimaksimalkan teman-teman, jadi bisa kolaborasi, enggak harus salah satu ya, kita bisa maksimalkan semuanya. Jadi kita buat resep, nah di lain sisi kita juga jual online course-nya yang menjelaskan tentang resep yang sudah kita ciptakan itu bisa. Jadi calon customer kita akan belinya 2 kali teman-teman gitu. Jadi habis beli resep ternyata masih ada yang bingung nih, ya sudah kita jualin lagi aja ini, kalau masih bingung bisa ikut kelas saya di sini, kayak gitulah ya. Nah di yang keenam, potensi yang keenam, cara monetisasinya bisa lewat print on demand. Jadi ini tuh sebenarnya kalau teman-teman tahu itu kan ada juga ya layanan jasa yang order kaos, order mug, gantungan kunci ya, aksesoris kayak gitu-gitu yang mungkin ditempelin logo dari suatu brand ya. Nah itu bisa satuan, ada kayak ya Allah, kalau di Indonesia itu, kalau di luar itu teespring.com teman-teman kalau tidak salah itu. Kalau di Indonesia mungkin tis ya kalau tidak salah itu, tis.co.id. Jadi kita bisa pesan satuan teman-teman. Nah ini arah bisnisnya kemana? Ini arah bisnisnya lebih ke buat fanbase kali ya, orang-orang yang ngefans sama akun yang kita bangun. Misalnya nih kita membangun akun tentang masak-memasak, kemudian kita brandingkan tentang misalnya hashtag chef rumahan misalnya, chef rumahan misalnya nih ya teman-teman ya. Jadi chef rumahan itu gelar yang diberikan kepada mungkin ibu-ibu muda yang baru menikah yang jago masak ya, jago masakin untuk keluarganya dan itu enak banget gitu. Nah misalnya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah itu itu bisa dijadikan suatu branding gitu ya. Nah ini nanti kata-kata chef rumahan ini bisa ditempel di kaos gitu kan, bisa ditulis di tote bag atau di tumbler, dimana itu nanti kita tawarkan ke orang-orang yang mungkin akan bangga ketika memiliki produk tersebut gitu loh. Oh saya ini chef rumahan loh, atau mungkin hashtag jago masak misalnya, yang menunjukkan bahwa itu gelar yang buat dirinya ya. Intinya kita berada di ranah jual produk-produk keinginan ya, produk-produk yang memainkan emosional di situ teman-teman. Nah intinya dari berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dari 6 potensial keuntungan ini ya, cara memonetisasi ini ada 6 cara, dan ini tidak harus satu, bisa berjalan semuanya. Bebarengan itu juga bisa teman-teman ya, tergantung kita mau serius mengerjakan yang mana gitu. Harapannya ke depan kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang sudah kita miliki dari strategi yang kita bangun di awal. Jadi strategi yang kita bangun di awal itu kan membuat teman-teman ya, membuat kolam. Ini saya hapus dulu ya teman-teman. Jadi strategi di awal itu kan kita membangun kolam ya, kolam database. Dari sini kita bisa sering komunikasi dengan mereka,
dengan calon customer kita ya, orang-orang yang kenal dengan bisnis kita, yang sudah kenal, yang sudah ada di grup. Nanti kita gali apa kebutuhan mereka ya, dari situ kita lebih spesifik lagi, tahu kebutuhan realnya mereka itu apa gitu loh. Kebutuhan mereka nah dari sini kita bisa lebih menentukan lagi nih apa yang paling dibutuhkan. Misalnya kita iseng-iseng, guys, saya mau mau sebar kuesioner, teman-teman isi ya. Nah di situ salah satunya adalah mungkin kendala mereka dalam memasak misalnya. Mereka tuliskan di situ, ternyata mereka membutuhkan bingung terkait step by stepnya. Ya sudah, berarti kita bisa bikinkan course-nya atau kita bisa bikinkan e-book-nya terkait step-stepnya. Misalnya ada yang kendala, saya nggak tahu kak mau beli alat ini untuk memasak ini. Nah itu kita bisa pakai dropship atau pakai affiliate produk. Nah kita bisa chat langsung orang yang bersangkutan, kita bisa tawari produk ya, bisa dengan cara dropship atau reseller ya untuk mendapatkan uangnya, atau bisa dari affiliate produk gitu teman-teman ya. Banyak cara sebenarnya. Kalau followers kita udah banyak ya, ratusan ribu atau jutaan ya, ada yang loyal sama kita, maksudnya sama brand yang akan kita bangun terkait masa ini ya, kita bisa mengarah ke sini ya. Kita buat stiker, jadi mungkin nantinya kita akan menjadi reseller. Nah produk-produk itu kita packing semenarik mungkin, di dalamnya ada merchandise yang bisa kita masukkan gitu, yang nanti harganya bisa lebih mahal lagi gitu ya, untuk meningkatkan profit teman-teman. Itu kita bisa meningkatkan profit gitu teman-teman. Insyaallah di video ini mungkin itu dulu yang bisa kita bahas. Yang harapannya dari video ini teman-teman punya gambaran kira-kira nanti bisnis yang akan kita bangun ini sumber keuntungannya atau sumber cuannya itu bisa dari mana aja ya. Tentunya video ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian. Oke, terima kasih teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di like. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan coret-coret kolom komentar ya teman-teman. Kita sharing di kolom komentar, sama-sama belajar terkait bagaimana cara membangun bisnis online dari nol khusus untuk pemula. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.